Oke, untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya. Tapi seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Oke, langsung saja untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 26 Desember. Untuk IHSG naik ya, ditutup surplus 0,52% ke level 6.835. Jadi untuk IHSG hari ini hijau ya. Kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksi IHSG hari ini tanggal 26 Desember secara keseluruhan sebenarnya enggak terlalu rame ya untuk valuasi nilainya untuk IHSG hari ini, dan secara keseluruhan juga walaupun naik itu untuk asingnya masih lebih banyak yang keluar. Ini kita bisa lihat bareng-bareng hari ini tanggal 26 Desember untuk asingnya paling banyak keluar itu di saham Adaro, Goto, Astra, Telkom, UNTR, BBNI, MTEL ya. Di saham Adaro asingnya net sell 53M, kemudian yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini ada saham Bank BRI, Bank Mandiri, AMRT, TMG, dan Inco ya. Cuman secara keseluruhan untuk IHSG hari ini untuk asingnya net sell dan juga valuasinya nggak terlalu gede ya, berarti untuk IHSG masih cenderung sepi walaupun naik. Jadi kemudian untuk besok mungkin ya seperti kemarin-kemarin untuk resistennya masih di 6.873. Ini area resistennya dan supportnya ada di 6.736. Ini area support untuk IHSG. Kemungkinan sih untuk besok Selasa paling untuk harganya ya masih di area sini-sini aja, masih konsolidasi ya. Kadang kalau nggak naik ya paling turun, cuman nggak terlalu gede untuk range pergerakannya. Oke, itu untuk IHSG ya. Dan untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham Goto. Untuk saham Goto hari ini turun jebol. Wah, ini udah jebol ya. Jadi untuk saham Goto jebol 84. Hari ini close di 82. Kira-kira besok gimana? Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk Goto asingnya net sell lumayan banyak. Asingnya net sell 34M ya. Asingnya net sell dan juga tidak terlalu rame untuk Goto hari ini. Jadi harganya turun. Untuk Goto hari ini tanggal 26 Desember secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng hari ini Goto didistribusi oleh CC, ZP, NI ya. CC net sell 37M, ZP net sell 12M, NI net sell 10M, dan yang paling banyak masuk hari ini RX, YP, TP, PD, cuman nominalnya kecil-kecil ya. CC, ZP-nya asing, jadi asingnya net sell. Untuk lokalnya yang jualan paling banyak NI. Kalau kita cek untuk transaksi negonya di Goto hari ini, transaksi nego tanggal 26 Desember. Secara keseluruhan XL hari ini valuasinya cukup gede 23,6M ya. Cuman XL ini hari ini beli ya. Hari ini untuk XL itu beli saham Goto di harga Rp2 ya. Belinya 2,2 juta lot di harga Rp2 untuk XL hari ini beli di pasar nego, dan jualan sebanyak 4,8 juta lot di harga 48. Nah, itu udah untung cukup gede ya, belinya Rp2, jualnya di harga 48 di XL. Kemudian PD 17M, YU ya masih ada yang transaksi di pasar nego di harga yang Rp2 XL dapatnya. Dan yang paling gede hari ini yang transaksi di pasar nego, yang paling belinya paling gede itu ada YP. YP beli di pasar nego di harga 119, cuman 2 lot aja ya. 2 lot beli di pasar nego. Ini kemungkinan untuk besok gimana untuk Pak Goto? Ya karena jebol. Karena udah jebol harga 84, jadi untuk support selanjutnya di 81, perhatikan saya 81. Kalau sampai jebol 81 ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk Goto bisa ke area sini ya, 68 ini support kalau secara Fibonacci ya. Jadi hati-hati aja, yang belum punya posisi jangan buru-buru entry, yang udah punya posisi ya jangan
buru-buru average down ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, ya untuk support selanjutnya di sini 81. Semoga aja nggak jebol ya, walaupun tadi sempat ke 81 untuk goto hari ini, cuman ya masih dijaga di 81. Kita lihat aja besok Selasa apakah jebol atau enggak harga 81 ini ya. Semoga aja enggak jebol. Itu harapan yang nyangkut di atas. Oke, itu untuk saham goto ya. Tetap jaga psikologi walaupun harganya turun terus, jangan kebanyakan average down ya. Kita nggak tahu mau sampai kapan untuk goto itu masih berada di bawah ya. Waktunya uptrend itu kita juga nggak bisa mastiin, jadi ya tetap jaga money management. Oke, itu untuk saham goto. Dan untuk saham yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah saham Bank BRI yang hari ini naik ya. Bank BRI hari ini naik 1% ya, 1,02% ke level 4.930. Secara technical ya, ini masih konsolidasi di atas ya untuk saham Bank BRI ini. Kira-kira besok gimana? Untuk resistennya masih di sini. 4.980 untuk resistennya ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk Bank BRI. Untuk BBRI hari ini aslinya net buy 28M. Jadi nggak terlalu banyak ya net buy-nya. Untuk sekelas Bank BRI, kalau kita cek siapa yang masuk. BBRI hari ini tanggal 26 Desember secara keseluruhan yang masuk itu ada OD, AK, BK ya. AK, BK-nya asing, OD-nya lokal. Jadi ke lokal ada yang akumulasi, asingnya juga net buy hari ini di saham Bank BRI. Walaupun untuk valuasinya nggak terlalu liquid ya, nggak terlalu rame untuk saham Bank BRI. Jadi kemungkinan menurut saya sih untuk besok untuk Bank BRI ya mungkin kalau masih sepi ya, harganya masih konsolidasi di atas ini di range area 4.870 sampai 4.980. Tapi mungkin di awal market karena hari ini aslinya net buy dan cenderung sedikit walaupun sedikit diakumulasi untuk saham Bank BRI ini ya, ada kemungkinan mungkin di awal market hijau dulu ya untuk saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Bank BCA yang hari ini naik 0,88%. Jadi naik ya, langsung naik. Untuk saham Bank BCA hari ini opennya di 8.500 langsung naik. Jadi seperti kayak Bank BCA masih konsolidasi sedikit di bawah supportnya. Untuk sedikit di bawah resistennya. Untuk resistennya masih di 8.700. Kira-kira gimana untuk besok saham BBCA? Untuk BBCA besok kalau lihat transaksinya hari ini BBCA aslinya net sell ya. Aslinya hari ini net sell 11,7 M di saham Bank BCA. Dan kalau kita cek untuk transaksinya di BBCA hari ini, untuk BBCA hari ini secara keseluruhan tanggal 26 Desember ada BK yang distribusi ya. BK-nya ini BK asing, jadi BK asing yang jualan cukup banyak 47 M. Dan aslinya hari ini yang masuk ada AK, YU AK net buy 18 M, YU net buy 17 M. Cuman secara keseluruhan untuk aslinya masih net sell. Dan untuk lokalnya yang masuk paling banyak BD. Kalau lihat transaksi hari ini market maker utamanya BK, BK-nya net sell. Jadi paling untuk besok Selasa untuk saham Bank BCA ini ya masih di area sini-sini aja, mungkin masih berada di range area 8.500 sampai 8.700 ya. Kalau melihat transaksi hari ini untuk BK-nya jualan lumayan banyak. Ya mungkin gimana ya untuk besok ya paling ya masih di area sini-sini aja. Kalau mau entry itu bagusnya coba pertimbangkan area 8.500 ya kalau ada yang jaga harga. Kalau nggak ada yang jaga harga di area sini jebol ya bisa entry dekat-dekat 8350. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham BRIS yang hari ini masih naik ya. Hari ini naik 7% lebih, cukup tinggi setelah kemarin itu walaupun turun kan kemarin aslinya net buy dan ada yang akumulasi ya untuk saham BRIS. Dan hari ini langsung naik. Tadi sempat mau nyentuh resisten yang di sini 1360, cuman level tertinggi hari ini untuk saham BRIS ada di
55 ya, kurang 5 poin lagi, kurang 1 tick untuk BRIS. Dan turun close di 1310. Kira-kira besok gimana untuk saham BRIS? Coba kita cek untuk transaksinya hari ini. Untuk BRIS hari ini tanggal 26 Desember asingnya masih net buy 3,6 M. Jadi untuk asingnya net buy hari ini di saham BRIS. Kalau kita cek untuk transaksi BRIS hari ini tanggal 26 Desember. Secara keseluruhan ada PD ya, PD masuk 13 M dan yang jadi market maker utama hari ini PDYP, keduanya net buy. Aslinya yang masuk BK. Jadi kemungkinan untuk besok ya mungkin harganya akan dijaga, masih akan dijaga untuk saham BRIS ya. Kalaupun turun supportnya di area sini. Kalau mau entry bisa pertimbangkan 1275 ya. Kalau ada yang jaga harga di area sini ada kemungkinan mantul naik kalau ada yang jaga harga. Tapi kalau nggak ada, yang penting wait and see aja dulu ya. Kalau nggak ada yang jaga harga di area sini. Tapi kalau lihat transaksi hari ini sih untuk BRIS kemungkinan untuk besok, kalau menurut saya mungkin masih bisa hijau lagi ya di awal market. Kita lihat aja besok untuk saham BRIS. Untuk resistennya 1360, perhatikan level ini bisa breakout di atas itu untuk saham BRIS. Ya bisa ke area 1420. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita cek saham S Hardware yang hari ini juga naik ya. Untuk saham S Hardware hari ini naik 4,17% ke level 500 untuk saham S Hardware ya. Tadi sempat ke area sini 5.520, cuman turun lagi untuk saham S Hardware. Kira-kira besok gimana? Nah, kalau kita cek untuk transaksi hari ini untuk saham S Hardware hari ini tanggal 26 Desember untuk asingnya net sell 4M ya, untuk asingnya net sell 4M. Terus yang naikin siapa? Untuk hari ini S Hardware tanggal 26 Desember secara keseluruhan yang masuk paling banyak itu YU ya, cuman market makernya masih si YP. YP-nya net buy 815 juta ya, dan untuk YP ini emang dia lumayan banyak nyangkutnya di saham S Hardware. Jadi dia punya kepentingan buat naikin ya, untuk saham S Hardware ini dia punya kepentingan buat naikin. Terus kemungkinan besok gimana? Kalau lihat transaksi hari ini untuk YU-nya masih masuk. Soalnya kalau kita cek itu dari harga bottom sini, coba kita cek dari tanggal 19 Desember itu kalau nggak salah emang YU yang ngumpulin 19 Desember ya ini. Yang net buy paling banyak YU kan, YU-nya masih net buy sampai hari ini pun masih net buy, dan untuk market makernya si YP juga masih net buy, dan YP-nya juga masih nyangkut lumayan banyak di harga atas. Ya, ada kemungkinan untuk saham BSI Hardware untuk trennya cenderung masih uptrend ya, mudah-mudahan sih seperti itu aja. Untuk support terdekatnya ya di area sini. Kalau misal udah floating profit ya, perhatikan area sini untuk besok. Area 488 apakah harganya jebol atau enggak. Kalau enggak jebol di area sini masih bisa melanjutkan kenaikan untuk saham S Hardware. Target price selanjutnya ya di sini. Untuk resisten terdekatnya di 532 ya, 532. Ini area resisten terdekatnya untuk saham S Hardware. Jadi besok kalau naik bisa breakout di atas itu ya bisa naik lagi. Tapi menurut saya sih mungkin di awal market masih hijau ya. Mudah-mudahan masih hijau untuk saham S Hardware, mengingat untuk YU-nya sampai hari ini juga masih net buy ya. Hari ini tanggal 26 untuk YU-nya masih net buy, dan market makernya YP-nya juga masih net buy walaupun 800-an juta ya. Cuman untuk YP ini nyangkut di atas, masih nyangkut. Oke, itu untuk saham S Hardware ya, tetap disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Mungkin yang udah floating profit kalau mau pasang trailing stop bisa sedikit di harga terendahnya hari ini ya. Harga terendah hari ini kan harga pembukanya di 480. Jadi ya bisa pasang mungkin di 476 atau disesuaikan aja ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham S Hardware ya. Supportnya di 488, resistennya di 532. Dan untuk selanjutnya kita cek saham Bayan ya, yang hari ini naik setelah kemarin 2 hari itu konsolidasi untuk saham Bayan ya kan. 2 hari konsolidasi dan naik ya, yang enggak heran ya.
kita kemarin udah bahas, kalau untuk Bayan ini kalau retailnya belum banyak masuk ya, walaupun harganya di atas ya masih bisa dinaikin. Soalnya buat naikin harga Bayan kalau sebagian sahamnya itu dikuasai oleh bandar atau market maker itu enggak, lebih mudah naikin ya. Oke, itu untuk saham Bayan secara teknikal seperti ini ya. Untuk resisten terdekatnya di area sini. Untuk besok perhatikan saya level 22.225 ya. Kalau misal teman-teman ada yang pegang posisi atau yang punya posisi di saham Bayan, bisa pertimbangkan area sini besok apakah bisa breakout atau enggak. Kalau turun ya supportnya di sini saat 18.550. Oke, itu untuk saham Bayan secara teknikal. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini, Bayan hari ini tanggal 9 Desember, secara keseluruhan untuk Bayan asinya net sell ya, sama seperti 2 hari yang lalu kayaknya. Untuk asinya emang cenderung jualan di saham Bayan ini, cuman harganya naik terus. Kalau kita cek siapa yang naikin untuk saham Bayan, apa aman buat entry ya, kalau mau invest di saham yang udah naik cukup tinggi terlalu beresiko ya. Dan kalau kita cek juga untuk transaksi hari ini tanggal 26 Desember ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk Bayan naiknya itu cenderung disertai dengan distribusi. Yang jualan itu LG net sell 9,2 M, ZP net sell 2,7 M, dan yang masuk hari ini ada CC, DR, XI, XL ya. Sebagian retail masuk di saham Bayan. Jadi untuk besok ya agak ngeri ya, kayaknya sih cenderung mungkin di awal market bisa koreksi dulu untuk saham Bayan. Dan mungkin buat teman-teman yang udah floating profit di saham Bayan ya amannya buat copet-copet aja ya di harga Bayan yang saat ini lumayan tinggi kalau udah floating profit. Kalau yang floating loss ya disclaimer. Nah, hari ini untuk XL, XC, CC, AVGB-nya di harga 19.600-an, 19.800-an. Ya, posisi mereka floating profit sih, lebih banyak yang floating profit disampaikan untuk hari ini. Jadi untuk besok ya hati-hati aja ya, hati-hati aja. Biasanya sih hari ini yang jadi market maker di saham Bayan adalah market maker utamanya di saham Bayan YPPD ya. Untuk YP-nya masih net buy 729 juta aja. Jadi untuk YP itu cenderung trading, PD juga cenderung trading, cuma net buy 315 juta aja. Mereka berdua FVG-nya juga di 19.700-an, 9.800-an. Jadi mungkin ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan kalau YPPD masih mau naikin ya, biasa nggak menutup kemungkinan masih bisa naik. Tinggal perhatikan aja level ini 22.200-an ya. Perhatikan aja level ini apakah bisa breakout atau enggak. Ya, cuman karena hari ini sebagian retail malah hold ya. Jadi market makernya trading, untuk retailnya masih berharap untuk Bayan ini masih bisa naik lagi. Ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan masih bisa naik lagi ya, cuman ya hati-hati aja untuk saham Bayan ya. Untuk level harga saat ini sih udah lumayan tinggi, jadi kalau mau entry atau punya posisi untuk saham Bayan untuk saat ini sih bagusnya buat coba-coba aja ya. Oke, itu untuk saham Bayan. Resistennya di sini 22.225, untuk supportnya di 18 ribuan, 18.600-an. Oke, itu untuk saham Bayan. Selanjutnya kita cek untuk saham Adaro ya. Dan untuk saham Adaro hari ini turun ya, turun tipis 0,26% ke level 3.800. Turun ya, candlenya merah. Kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk Adaro. Untuk Adaro hari ini tanggal 26 Desember. Untuk asinya net sell 53 M ya, asinya keluar terus di saham Adaro. Kita cek siapa yang nampung, apakah masih broker-broker lokal. Adaro hari ini tanggal 26 Desember, secara keseluruhan ada CP ya. Ya, CP yang nampung, dan CP ini CP lokal ya. Untuk CP lokal net buy 35 M, valuasi hari ini untuk CP versi lokal 36,5, net buy 35. Jadi bisa dikatakan untuk saham Adaro hari ini diakumulasi oleh CP. Dan untuk asingnya yang keluar ada CC, BK, CS, MG ini keluar versi asing.
Jadi asingnya net sell lumayan banyak, cuman ya ditampung oleh CP ya, ditampung oleh CP. Jadi kemungkinan besok gimana untuk saham Adaro? Untuk saham Adaro. Untuk asingnya cenderung keluar terus sih ya. Jadi ya kalau mau spekulasi buy aja di saham Adaro bisa pertimbangan dekat-dekat support area sini ya. 3750 itu pun kalau ada yang cek harga, kalau nggak ada yang cek mending wait and see aja dulu. Soalnya kalau sampai sebel 3750 untuk support selanjutnya untuk saham Adaro bisa ke 3630. Oke, itu untuk saham Adaro ya, tetap disclaimer untuk resistennya ya masih di sini 3930 untuk besok ya. Untuk aslinya sih net buy ya, dan si CP juga hari ini emang akumulasi. AVG buy-nya di 3798. 379. Oh, floating profit sedikit ya untuk CP, ternyata tadi yang ngangkat ya, tadi turun di bawah ini di HK paling oleh CV, kemungkinan sih seperti itu. Jadi kalau CP besok mungkin di awal market mau naikin ya bisa jadi hijau ya, cuman kalau menurut saya sih agak beresiko kalau mau entry di saham Adaro saat ini ya, walaupun di sini ada gap down ya. Ya gimana ya, bagusnya ya dekat-dekat support, tapi tetap disclaimer buat teman-teman yang minat entry di saham Adaro ya silahkan ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Adaro ya, support terdekatnya ya di sini 3750. Selanjutnya kita cek saham BSSR. Dan untuk saham BSSR hari ini ARB ya, masih ARB, walaupun tadi itu opennya nggak di harga ARB. Tadi untuk opennya di 4540 ya, karena untuk kemarin itu untuk saham BSSR itu ditampung oleh YP. Kira-kira hari ini gimana untuk saham BSSR hari ini tanggal 26 Desember untuk asingnya net sell 512 juta aja. Apakah ada yang nampung hari ini? Hari ini YP masuk 3,9 ya, YP masih net buy 3,9 M. Market maker utamanya YP, ya ada yang nampung ini YP. Dan yang keluar hari ini ada CP, KKEP, XC. Kemungkinan untuk besok gimana untuk saham BSSR ya? Ini sih pas ya di harga terendahnya tanggal sini 30 September ini. Dan ini juga merupakan support. Jadi sebenarnya kalau secara teknikal nggak menutup kemungkinan besok langsung hijau ya untuk sampai SSR. Kalau langsung hijau mungkin bisa naik ya untuk sampai SSR technical rebound. Tapi kalau langsung merah mending wait and see aja dulu. Soalnya kalau sampai ya harga terendah hari ini, ARB hari ini ya harga. Coba kita cek ya untuk saham BSSR ini berapa banyak yang nampung. Maksudnya berapa banyak yang masih ngantri, yang ngantri ini 6.000 lot ya. Jadi ada kemungkinan mungkin di awal market open ke bawah untuk saham BSSR ya. Mudah-mudahan sih terjadi technical rebound aja. Oke, untuk support selanjutnya mungkin di sini 4.100 ya. Perhatikan aja level 4.100 untuk support terdekat untuk BSSR. Kalau besok langsung merah dan kembali naik dan bertahan di atas 4.320 ya, kemudian masih naik ya, paling enggak technical rebound untuk saham BSSR. Ya, cuman kalau mau entry saat ini tujuannya ya bagusnya buat nyopet ya untuk sampai SSR udah dua kali ARB. Jadi kalau mau swing atau invest saat ini di BSSR ya itu telat ya, udah pembagian dividen. Tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Bagusnya kalau terjadi technical rebound itu kalau mau spekulasi buy di harga bawah ya, karena hari ini setelah broker summary-nya ada YP yang nampung, cuman yang ngantri di harga overnya masih 6 ribuan, jadi ada kemungkinan mungkin di awal market open ke bawah, habis itu naik ya, mungkin seperti itu. Kita lihat aja besok Selasa, tinggal kalau langsung merah apakah bisa balik lagi di atas 4.320 atau enggak.
Kalau nggak bisa balik lagi ya disclaimer ya kalau mau entry, tapi kalau mau entry saat ini sih mending buat copet-copet aja untuk saham BSSR, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham BSSR. Selanjutnya kita cek saham MKTR. Dan untuk saham MKTR hari ini tadi naik cukup tinggi ya. Tadi naik sampai ke level 176 langsung turun. Secara keseluruhan sih masih ditutup surplus ya, surplus 3%. Kira-kira besok gimana untuk MKTR? Coba kita cek untuk MKTR hari ini tanggal 26 Desember. Aslinya net sell 7 juta aja. Aslinya net sell 7 juta aja untuk MKTR. Hari ini secara keseluruhan ada CC ya, CC masuk 1M lebih. Market maker utamanya YP cuman ya, untuk YP-nya net sell 28 juta ya. Jadi tadi kemungkinan yang naikin itu YP market maker utamanya, dan YP juga yang nurunin. YP cenderung trading karena untuk valuasinya 44,9 M hari ini di MKTR untuk YP, dan net sell 28,8 juta ya, nggak terlalu banyak. Cuman diakumulasi ini oleh CC, mudah-mudahan sih untuk besok bisa naik lagi ya untuk saham MKTR ini. Coba kita cek kalau dari awal IPO-nya tanggal berapa untuk MKTR. 8 November ya ternyata. Kalau kita cek dari tanggal 8 November, kalau kita cek ya untuk MKTR itu emang ada yang akumulasi ini. Ada II net buy 21M, CP net buy 17M, DR net buy 7M, dan yang keluar itu GRTS. Market maker utamanya emang YP, cuman YP itu cuman jadi yang bikin rame aja ya di market MKTR, cuman yang pegang barang paling banyak selama IPO sampai hari ini ada CP dan II. Dan untuk hari ini CPI-nya gimana? Hari ini tanggal 26 untuk CP-nya masih net buy 500-an juta. Untuk II-nya nggak tampil ya, untuk I-nya masih hold, nggak tampil hari ini. Ini cuma ada ID, IF, nggak ada I. Jadi ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk MKTR masih bisa naik lagi ya, nggak menutup kemungkinan seperti itu. Tinggal untuk besok, karena hari ini perlawanan ke bawah lumayan kuat untuk saham MKTR. Untuk II dan CP AVG-nya di 127 dan 131. Floating profit semua untuk II dan CP ya. Floating profit cuman nggak terlalu banyak, mudah-mudahan besok masih mau naikin lagi untuk saham MKTR ya. Cuman karena hari ini perlawanan ke bawah lumayan kuat ya, untuk ekornya dari atas ke bawah ini lumayan kuat. Jadi ya mending jangan buru-buru, tapi tetap disclaimer ya, menurut saya sih ya masih ada kemungkinan masih naik ya untuk saham MKTR. Kalau mau entry saat ini juga harganya ini nggak beda jauh ya dengan AVG-nya CI dan CP, dan AI CP AVG-nya di 127, 131. Kalau mau entry sih bagusnya ya dekat-dekat 127, mungkin di 130 ya. Kalau besok masih turun, tinggal kita lihat aja besok ya. Oke, itu untuk saham MKTR ya, dan hari ini sih walaupun turun ya masih ada harapan naik, cuman waktunya kapan ya itu terserah market maker ya. Oke, itu untuk saham MKTR buat yang tadi misal entry atau masih punya posisi floating loss. Ya sabar aja kalau masih mau hold sih di saham MKTR, dari awal IPO sampai hari ini masih ada yang akumulasi. Oke, itu untuk saham MKTR, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham BSBK. Yang hari ini ARB ya, untuk saham BSBK close di harga ARB 181. Kira-kira besok gimana untuk BSBK? Kalau kita cek hari ini, yang untuk hari ini BSBK yang ngantri di harga over masih 119.000 lot, jadi mungkin besok ya ada kemungkinan open gap bawah ya. Ya nggak menutup kemungkinan, kita lihat aja besok. Kalau kita cek untuk transaksinya,
PSBK hari ini asingnya net sell 3,5 M. Untuk asingnya net sell 3,5 M. Tanggal 26 Desember. Sebenarnya yang net buy sama net sell hampir balance ya di saham PSBK ini, jadi nggak ada yang akumulasi banyak-banyak banget, itu nggak ada. Market maker utamanya PG malah net buy 5,4 M, jadi walaupun hari ini ARB untuk PG-nya net buy 5,4 M ya. LSSH yang jualan. Jadi ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk ya PSBK masih bisa naik ya, nggak menutup kemungkinan seperti itu, terserah market makernya aja. Cuman ya hati-hati, ini saham gorengan cepet-cepetan ya, jadi yang udah floating profit kalau nanti taking profitnya yang ada malah nggak bisa keluar ya, seperti hari ini dan kemarin. Jadi yang udah kejebot atau floating profit amannya diamankan aja ya, tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing, yang penting cepet-cepetan aja. Atau ya gimana ya, untuk harganya masih hari ini untuk PG-nya sih net buy, market maker utamanya masih CPG dan PG-nya net buy 5,4 ya, mungkin ya masih bisa naik lagi, tapi untuk besok di awal market ada kemungkinan masih merah dulu ya, mungkin seperti itu, kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham PSBK. Untuk resisten terdekatnya ya di sini 190 ya, untuk supportnya berapa ya, ini level support selanjutnya untuk saham PSBK. Kalau kita hitung dari sini, waduh, ini kalau turun terus bisa ke sini 80, tapi ya sepertinya enggak ya, soalnya untuk saham PSBK ini harga penebusan warannya ya, untuk yang punya waran di PSBK itu nebusnya kalau nggak salah di harga 120-an. Jadi ada kemungkinan untuk harga PSBK beberapa hari ke depan menjelang bisa ditebus untuk sahamnya dari waran itu ya, kemudian harganya akan dijaga di atas 120-an ya. Untuk saham PSBK itu warannya di harga berapa toh? Harga penebusannya di harga 125 ya. Jadi mungkin untuk harga saham PSBK itu harganya akan dijaga di atas 125. Ini menurut saya ya. Kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham PSBK ya. Mungkin di awal market mungkin merah dulu, habis itu ya terserah PG ya, kalau mau naikin masih ada kemungkinan naik, technical rebound itu masih ada. Oke, itu untuk saham PSBK ya. Nah, karena ini saham gorengan ya hati-hati aja. Selanjutnya kita cek saham NICL. Untuk saham NICL hari ini ARB ya, tadi sempat naik sih, habis itu ARB sempat naik lumayan tinggi sampai ke level 167, langsung dibanting. Ya, kira-kira besok gimana? Apakah hari ini ada yang nampung untuk NICL? Untuk NICL hari ini ya di harga overnya sedikit ya. Sepertinya ada yang nampung, cuman ya kita nggak tahu, soalnya di harga bid over ini ya biasanya kadang dimanipulasi oleh bandar. Kalau kita cek untuk transaksi NICL ya, aslinya net buy 500-an juta. Untuk NICL hari ini secara keseluruhan nggak terlalu gede ya untuk valuasi transaksinya, cenderung sedikit di distribusi. Market maker utamanya YP, PD, CC, ketiganya masih net buy, cuman nggak tahu juga ini yang nyangkut retail atau market makernya. YP-nya net buy ya. Mana ya untuk NICL? Ya mungkin besok kalau langsung merah wait and see aja dulu, tapi kalau langsung hijau ya ada kemungkinan technical rebound ya untuk saham NICL ini.
Ya untuk resisten hari ini sih emang di sini di 157, tinggal besok perhatikan aja level ini apakah bisa balik lagi di atas itu atau enggak untuk saham NICL. Kalau masih turun ya jangan buru-buru entry, takutnya bisa ke area 128 ya untuk saham NICL. Ini support terdekatnya 128 dan resistennya di 158. Untuk hari ini sih untuk valuasinya nggak terlalu banyak, cuman ya untuk distribusinya juga belum terlalu banyak untuk saham NICL, walaupun ARB ya distribusinya itu nggak terlalu banyak, dan yang pasang harga overnight-nya pun juga nggak terlalu banyak untuk saham NICL. Kalau kita cek dari tanggal 1 Desember ini malah cenderung diakumulasi oleh PDBK ya, dan untuk sampai hari ini untuk PDBK-nya gimana? Ya mungkin BK-nya net sell ini. Ya mungkin hari ini turun karena ini ya. Sebagian retail masuk. Ya ini XL masuk, CC masuk ya. DXY masuk. Mungkin ya, cuman kita lihat aja besok. Market maker utamanya sih ya masih net buy ini, YP, PDCC, cuman nggak tahu ini yang nyangkut market maker atau retail. Oke, itu untuk saham NICL ya, tetap hati-hati aja. Ya masih ada kemungkinan, kalau kita cek tadi AVG-nya di harga berapa ya? Kalau kita cek dari tanggal 1 Desember untuk AVG-nya sih APD BKCP AVG-nya di 136, 131. Ya di area sini, jadi mungkin harganya itu kalau mau entry deket-deket ini ya. Udah turun di bawah 135 ke bawah itu kalau mau spekulasi buy, tapi tetap disclaimer ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ya selama NICL masih bertahan di atas 128 mungkin harganya masih akan konsolidasi di atas. Oke, itu untuk saham NICL ya, untuk perhatikan saja level ini kalau turun 128 dan resistennya di 159. Kalau lihat transaksi hari ini sebenarnya nggak menutup kemungkinan besok naik ya untuk saham NICL. Kita lihat aja besok Selasa. Oke, itu untuk saham NICL, tetap disclaimer.